desa yang padat penduduk yang banyak sekali potensinya. Desa yang terletak paling barat ini merupakan desa yang punya banyak sejarah untuk setiap orang yang datang untuk mengunjungi. Desa Kauman, sebuah desa kecil yang terletak kurang lebih 30 km dari Kabupaten Ngawi. Lebih tepatnya ada di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Walaupun sebuah desa yang berada di paling barat kota Ngawi, namun potensi yang dimiliki tak kalah besar dari desa-desa yang lainnya. Tak heran jika desa Kauman ini banyak sekali yang menggunakan untuk program-program tertentu. Baik dari mahasiswa, bahkan banyak pejabat dan juga tokoh besar lainnya datang di desa Kauman. Beberapa momen tersebut memang sudah beberapa tahun lalu. Tapi jangan heran jika potensi yang dimiliki desa Kauman jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Seiring berkembangnya zaman, pendidikan di desa Kauman kini dijadikan prioritas untuk meningkatkan sumber daya di desa Kauman. Berbicara tentang pendidikan, anak-anak desa Kauman sendiri tak perlu jauh untuk datang ke kota untuk menempuh pendidikan. Karena desa Kauman memiliki banyak sekali gedung yang berdiri megah untuk menjadi sarana proses belajar mengajar untuk anak-anak di desa Kauman. Di antaranya ada TK, SD, sampai dengan SMA. Bahkan SMA yang terletak di desa Kauman ini menjadi ikon di wilayah Widodaren, yaitu SMA Negeri 1 Widodaren. Hanya dalam potensi pendidikan, namun desa Kauman juga memiliki potensi lain, yaitu pertanian. Tak heran jika desa Kauman mayoritas masyarakatnya berprofesi menjadi seorang petani. Baik petani sawah maupun petani di perkebunan. Tak hanya dalam bidang pertanian saja, desa Kauman juga memiliki sebuah organisasi yang memiliki pola pikir yang jauh ke depan untuk menjadikan desa Kauman lebih maju. Sebut saja Kartajiman. Perkumpulan anak desa dari segala umur untuk menjadikan desa Kauman lebih baik, lebih berguna, terkenal, dan menjadikan desa Kauman lebih bisa berkembang layaknya desa di dalam sebuah kota-kota besar. Berbicara mengenai hobi, warga desa Kauman memiliki hobi yang sangat mahal, yang tentunya menghasilkan pundi-pundi rupiah, sebut saja tanaman bonsai.
Saya ketua dari Paguyuban Bonsai Kauman. Dengan banyaknya pecinta-pecinta bonsai di Kauman, kurang lebih ada 40, kita bikin kumpulan atau paguyuban. Alhamdulillah sudah terbentuk. Sudah kumpul-kumpul tiap bulan 1 kali untuk sharing-sharing, tukar pengalaman, berbagi ilmu. Saya ketuanya, pembinanya nggak lain nggak bukan Bapak Kades Desa Kauman sendiri. Alhamdulillah sudah membina kami para pemuda-pemuda Kauman yang dulunya ada yang negatif-negatif. Dengan adanya pencinta bonsai ini dialihkan menjadi yang positif. Misalkan kita hura-hura, mending kita ke hutan cari bahan bonsai, dibikin bonsai. Kalau bagus nanti bisa ada yang minat, bisa tukar uang maksudnya gitu. Jadi bisa buat jajan, beli rokok. Kalau ada lebih ya kasih orang tua, alhamdulillah gitu. Sekarang itu kendalanya pendongkel itu cari bahan susah. Di alam itu kalau serut tuh masih banyak, tapi yang karakter itu susah. Capeknya luar biasa. Dengan pengalaman itu pelan-pelan pendongkel itu dialihkan ke budidaya. Jadi hobi tetap tersalurkan, kita budidaya. Contohnya beli 1 pohon sudah subur, bisa dicangkok, bisa cangkok angin, bisa disetek, bisa nanti ditanam program akar pelan-pelan. Namanya bonsai itu harus sabar. Kalau orangnya nggak sabar nggak usah bonsai, kata orang-orang itu. Jadi kita harus tetap sabar, kita nikmati. Kalau kita hobi itu kalau bahan kita nggak laku nggak masalah, kita hobi, kita senang. Jadi kita rawat terus. Bonsai itu semakin lama semakin bagus, nggak usah takut nggak laku, nggak usah. Gitu. Untuk pemirsa semuanya yang belum suka bonsai maupun yang suka bonsai, mungkin lebih pengalamannya dari saya mungkin lebih banyak. Kalau misalkan bahannya ada yang mati, itu ada yang bilang itu SPP. Jadi pembayaran untuk belajar itu yaitu yang mati itu nggak usah takut ya. Gitu. Biasa mati, cari lagi, tanam lagi gitu. Jadi hobi tetap tersalurkan, uang tetap masuk kalau laku gitu ya. Kesan dan pesan dari saya bagi pencinta-pencinta bonsai, hargailah proses-proses yang bonsai itu. Kita bukan perusak alam, kita menanam alam. Jadi hasil dongkelan kita tanam, jadi kita itu nggak negatif lah konotasinya gitu. Sekian dulu, tetap semangat. Selamat jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam satu bonsai. Tak heran jika bertempat tinggal di sebuah desa ini, banyak sekali tanaman yang jika kita rawat dengan baik, maka akan menghasilkan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Bapak Heri, yaitu tidak merusak alam, sabar dan nikmati prosesnya. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan sebuah praktik usaha populer di kalangan masyarakat di Desa Kauman. Sebut saja Karak Gendar. Usaha ini sudah berjalan kurang lebih 35 tahun, yang membuat warga di sini menjadi pemasok di pasar-pasar lokal maupun non-lokal. Tak heran jika banyak potensi yang dimiliki Desa Kauman karena mempunyai peninggalan sejarah yang menjadikan semangat pahlawan terdahulu dilestarikan oleh masyarakat di sekitarnya. Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyo Diningrat. Beliau merupakan salah satu pendiri dan ketua organisasi Budi Utomo pada tahun 1914 sampai dengan 1915.
dan menjadi pemimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal dengan BPUPKI, dan menjadi pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau ini dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Singkat cerita, meskipun sempat terlupakan menjelang peringatan Hari Pahlawan tahun 2013, pemerintah Indonesia melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat dari Yogyakarta. Peranannya terhadap Republik ini memang patut dan wajib untuk disematkan sebagai pahlawan nasional. Dalam cerita sejarah, Dr. Rajiman waktu dulu di sore hari selalu berdiam diri, bersantai di ruangan ini, dan di dalam tersebut ada kursi goyang. Beliau selalu menghabiskan waktu mencari inspirasi, melihat pemandangan indahnya Gunung Lawu, dan ruangan ini menghadap ke arah selatan, menghadap ke Gunung Lawu untuk cari sebuah imajinasi untuk merumuskan suatu pemikiran yang hebat. Disinilah tempat inspirasi tersebut. Buah kepel itu kalau zaman dahulu buah kesenangan para raja, karena buah tersebut mengandung beberapa vitamin yang bisa menghilangkan bau badan. Makanya kesukaan para raja zaman dahulu, buah kepel inilah yang dikonsumsi. Seperti itu kisi-kisinya. Disinilah dulu dokar ini dijadikan alat transportasi baku, mengingat zaman dulu masih menggunakan transportasi tradisional. Disinilah tempat sejarah dokar Dr. Rajiman Widyodiningrat. Zaman dulu mau berangkat ke Jakarta, beliau menggunakan transportasi ini untuk menuju ke stasiun Wali Kukun untuk berangkat ke Jakarta maupun ke Surabaya. Ini kalau orang Jawa bilang ini adalah kentongan. Kentongan itu suatu benda digunakan untuk penabuhan, dan itu pun memberitahukan kepada warga masyarakat untuk kegiatan dalam bentuk apapun selalu memanggil dengan tabuhan kentongan. Disinilah nilai makna dari sebuah kentongan dari filsafat Jawa. Peringainya sebagai salah satu tokoh pendobrak sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Dan Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat, sejak tahun 1934 beliau memilih tinggal di Dusun Dirgo, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sejak tahun itu. Dan ketika itu pula Kabupaten Ngawi mengalami pagebluk dan dilanda penyakit pes. Hal tersebut membuat Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat turut prihatin, sehingga beliau memilih untuk menghabiskan masa hidupnya di Desa Kauman. Rumah kediaman beliau ini yang sekarang sudah menjadi situs sejarah
yang telah berusia kurang lebih 135 tahun. Begitu dekatnya beliau dengan Bung Karno, sampai-sampai Presiden Republik Indonesia pertama itu pun telah bertandang 2 kali ke Kanjengan atau loji ini. Dengan tercatatnya nama Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Idio Diningrat dalam buku sejarah dengan tinta emas sebagai pahlawan nasional, tentu membuat masyarakat desa Kauman dan pemerintah Kabupaten Ngawi merasa bangga dengan adanya situs sejarah dari salah satu bapak bangsa pencetus kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu banyak potensi yang dimiliki desa Kauman, sehingga tak heran jika desa Kauman menjadi ikon di Widodara. Dengan harapan dari video ini bisa menjadikan acuan untuk desa-desa yang lain agar lebih dapat mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki desa. Setiap apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Segenap tim kreatif yang bertugas kami ucapkan terima kasih.